Pranita Safa Mailian Nugroho dengan NIM 24010502446 dengan nomor presensi 31. Di sini saya akan menampilkan video peer teaching dengan materi berbagai diagram untuk kelas 2 fase A. Selamat menonton. Selamat pagi. Gimana Kak? Kabar kalian pada pagi hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Terus apakah hari ini ada anak yang tidak masuk? Ada. Ya, Alita karena apa? Sakit. Kalau begitu kita doakan agar Alita cepat sembuh ya. Nah, pada hari ini kalian udah tahu belum kita bakal belajar tentang apa nih? Belum tahu ya. Belum tahu ya, kalau gitu hari ini kita akan belajar tentang diagram nih, berbagai diagram, khususnya yaitu diagram gambar. Nah, pada pertemuan pada hari ini kita akan belajar tentang cara membaca, menginterpretasikan, dan juga menyajikan suatu data dengan menggunakan diagram gambar. Nah, ini coba perhatikan kotak merah mirip Andi nih. Berantakan nggak? Berantakan ya. Nah, gimana sih cara paling baik untuk mengetahui jumlah tepatnya mainan Andi? Lalu bagaimana cara kita mengetahui banyak mainan Andi nih kalau misalnya diserahkan seperti ini? Nah, caranya yaitu kita bisa menggunakan diagram gambar. Nah, pertanyaan pertama, apa itu data? Tabel dan juga diagram. Nah, data adalah suatu informasi yang diperoleh berdasarkan oleh fakta. Jadi kita mengetahui sesuatu data seperti ini. Di sini ada berapa anak nih di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu adalah sebuah data. Nah, data ini biasanya berbentuk angka, simbol, teks, atau gambar yang dapat dikumpulkan dan diproses untuk menghasilkan informasi. Nah, yang kedua nih, kita akan belajar mengenai tabel. Karena untuk membuat diagram gambar kita harus menggambar tabel terlebih dahulu. Nah, tabel itu adalah kotak berupa baris dan juga kolom untuk menyusun data agar lebih rapi. Contoh nyata itu seperti apa? Seperti yang ada di bawah ini. Ada kolomnya ada 1, 2, 3 nih. Lalu ada baris. Dari sekian ke mendaftar. Ini adalah baris. Nah, yang paling inti yaitu diagram. Apa sih diagram itu? Diagram adalah cara visual untuk menyajikan data agar mudah dipahami. Jadi kita melihat diagram itu kita bisa mengetahui kurang lebih seperti apa sih informasi yang ada di dalam diagram tersebut. Nah, biasanya diagram itu dibuat dengan menggunakan garis dan juga simbol. Nah, garis dan simbol itu akan menggambarkan struktur dari objek tertentu secara visual. Sekali lihat diagram itu, kita kurang lebih bisa tahu apa isi diagram tersebut. Nah, ini yang akan kita baca yaitu diagram gambar. Contohnya seperti ini, ada kolom berisi hari dan juga banyak buku. Di sini diagram gambar itu juga disebut dengan piktogram. Nah, piktogram itu dalam diagram itu menggunakan gambar untuk melambangkan nilai data. Semakin banyak gambarnya itu berarti semakin besar nilainya. Fungsinya untuk membandingkan data antar kategori. Nah, kategori itu apa? Kategori yang ada di sini. Itu ada dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu adalah kategori. Lalu banyak bukunya ada di sampingnya, jumlahnya. Nah, kalau dari sini bisa dilihat dari Kamis itu bukunya ada. Ini cara membaca diagramnya. Nah, pada kolom pertama itu menunjukkan hari kerja
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi pada hari Senin ada berapa banyak buku yang dipinjam? 12. Nah, semakin banyak simbolnya itu berarti bukunya yang dipinjam itu semakin banyak. Yang kedua di sini ada interpretasi data. Interpretasi data itu apa sih? Nah, interpretasi data itu dilakukan setelah kita membaca data. Itu proses memahami data dengan menerjemahkan suatu informasi dari diagram menjadi tulisan atau informasi secara lisan. Nah, tadi kita mengetahui jumlah buku di hari Kamis itu ada 3. Dengan menyebutkan 3 itu berarti kita sudah melakukan interpretasi data. Nah, contoh interpretasi data dari gambar ini, perpustakaan ini, itu sebenarnya buku yang paling banyak dipinjam itu ada di hari Sabtu, dan buku yang paling sedikit dipinjam itu ada pada hari Kamis. Nah, yang ketiga itu kita akan mencoba untuk membuat diagram gambar dari suatu narasi atau cerita. Nah, di sini ada Ibu Ani memiliki toko alat tulis di depan sekolah. Nah, sekarang Ani ini sedang membantu ibu menghitung stok alat tulis. Di toko terdapat 2 dus pensil, 4 dus buku tulis, 5 dus pulpen, dan 7 dus kertas folio. Nah, dari uraian tersebut kita akan mencoba untuk membuat diagram gambar. Cara pertama yaitu kita membuat tabel terlebih dahulu nih, yaitu 2 kolom dengan 5 baris. Lalu diberi judul pada kolom dengan alat tulis dan juga jumlah barang. Yang ketiga, isi baris pada kolom 1 dengan stok yang ingin dihitung, yaitu kategorinya pensil, buku tulis, pulpen, atau folio. Lalu isi baris pada kolom 2 dengan simbol. Nah, simbolnya itu bisa gambar pensil, gambar buku tulis, pulpen, atau kertas. Nah, contohnya seperti ini nih. Tadi disebutkan bahwa ada 2 dus pensil. Jadi gambar pensil yang tertera di sini ada 2. Tadi ada berapa buku tulis? 4. Makanya di sini ada berapa gambar buku tulis? 4. Nah, pintar-pintar sekali ya. Siapa yang mau coba berlatih nih? Nah, pertanyaan nomor 1. Pohon apa yang paling banyak nih? Pohon mangga. Benar. Terus, berapa selisih pohon mangga dan juga pohon rambutan? Siapa yang mau jawab? Aku, Pak. Apa? Pohon rambutan. Benar. Nomor 3. Berapa total pohon di kebun? Berapa nih? 6. Nah, di sini Ibu ada kartu nih, kartu warna. Jadi Bu, kartu warna. Siapa yang mau mencoba menjawab? Ada berapa kartu merah, hijau, biru, dan juga kuning artinya? Coba siapa yang mau menjawab? Switch. Berarti yang merah di sini. Yang merah, yang hijau, kuning.
birunya ada berapa? 3. Nah, berarti di sini bisa dimasukkan gambar berupa kartu biru sebanyak 3. Dan warna kuning 5. Yuk kita berlatih. Di sini itu ada LKPD yang bisa kita kerjakan secara berkelompok. Itu bagi kelompoknya dua ya, tiga ya. Ini gunting dan juga pulpennya. Oh enak. Oh bisa. Gambarnya enak ya. Jadi kalau diisi dapat boleh kalau di depan jawabnya benar. Ini kita ya. Sudah selesai semua ya. Waktu presentasi, siapa yang mau presentasi di depan mempresentasikan hasil dari LKPD-nya? Kelompok 1 boleh maju. Boleh dijelasin ke teman-teman yang lain? Dari tabel ini di lembar selanjutnya ada pertanyaan tuh, tolong dijelasin ke teman-temannya. Pesanan apa yang paling banyak? Sate. Terus pesanan apa yang paling sedikit? Bakso. Bakso satu. Pesanan apa yang jumlahnya sama?
itu ya dikerjakan sendiri-sendiri. Setelah itu kita bisa pulang. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Gambarnya kamu ya. Siapa yang gambar? Nah, di sini kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, kenapa sih kita belajar diagram dan juga data itu penting untuk kita pelajari dulu? Karena dengan belajar diagram itu akan mempermudah pengumpulan informasi, mempermudah pembacaan data,